Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, salawat serta salam yang akmal, yang sempurna untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perkembangan zaman saat ini, terutama di berbagai macam segi kita lihat, di berbagai macam sisi kita lihat, ya, antara pro dan kontra itu akan terjadi di antara kita, akan ada di sekeliling kita, akan berada di dekat kita. Tentunya kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berhati-hati dan lebih waspada. Bagaimana mulut ini berkata, bagaimana semua badan kita bergerak, bertingkah laku, apakah sudah baik dan menurut aturan Islam, dan apakah itu sebaliknya tidak menurut aturan Islam. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, di satu sisi kita lebih mengenal, lebih memfokuskan termin kali ini tentang istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah. Nah, Aisyah di sini sangat agung dan mulia. Mengapa beliau diagung-agungkan? Karena ada beberapa unsur, ada beberapa hal yang membuat Aisyah itu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agung bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus hati-hati, terutama dalam berkata dan menilai yang ada hubungannya seluruhnya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai keluarganya, berhati-hati kita bicara. Dari mulai sampai dengan cucu-cucunya, sampai dengan cicit-cicitnya, seluruh keluarga, apa yang ada di sekeliling Rasulullah, apa yang harus kita keluarkan pendapatnya atau syair-syairnya, harus lebih berhati-hati karena menyangkut atau berhubungan dengan baginda Nabi besar kecintaan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, kenapa diagung-agungkan? Karena yang pertama tentunya kita tahu Aisyah adalah istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai dan diistimewakan oleh baginda Nabi. Dan mengapa Aisyah diagungkan? Aisyah diagungkan karena satu-satunya istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara istri-istrinya yang lain. Beliau pernah melihat malaikat Jibril membawa gambarnya, membawa foto Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagi keistimewaan Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah meninggal, salah satu istrinya yang ada di hadapannya, yang ada di sampingnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini lagi ngetren. Sekarang ini lagi tren di kalangan pemuda-pemudi kita, pemuda-pemudi Islam yang kita cintai, tentang lagu-lagu yang berkaitan dengan Aisyah, yang berhubungan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sekali lagi saya tekankan, dalam membuat syair-syair, dalam membuat lirik-lirik kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena tadi yang saya sampaikan, karena tadi yang saya utarakan, apapun yang ada kaitannya, yang berhubungan dengan Rasulullah, manusia kecintaan Allah Subhanahu wa taala, harus lebih berhati-hati. Singkatnya bahwa
segala apa yang menyangkut pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita waspadai dan berhati-hati dalam menyikapi. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Safwan, apa yang ada pada diri Aisyah itu, keagungan yang ada pada diri Aisyah, sesungguhnya ini yang mengatakan Aisyah, sesungguhnya tidak ada pada diri istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah di sini berkata, bukan berarti Aisyah menyombongkan apa yang ada pada dirinya, namun itu sesuatu yang perlu disampaikan, kebenaran dari yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi apa yang bisa kita petik dalam pertemuan kita kali ini, bahwa sesungguhnya dalam rangka kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan dzurriyyatnya beliau, sesungguhnya apa yang beliau sampaikan itu pasti benar, dan hal-hal yang ada di sekeliling kita, hal-hal dari mulai kesenian, dari mulai musik yang ada kaitannya dengan istri beliau, tentunya dapat kita sikapi, dan tentunya itu semua tidak akan terjadi antara pro dan kontra, tidak akan terjadi pertentangan kalau kita membahasnya, kalau kita menulisnya, kalau kita membuatnya secara hati-hati dan waspada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat agar kita sekiranya untuk lebih berhati-hati dalam berkata dan bertutur kata dan bersikap. Wallahu muwaffiq ila aqwatul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.